Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemberdayaan keluarga atau family empowerment. Apa itu atau yang disebut dengan pemberdayaan keluarga? Pemberdayaan keluarga telah didefinisikan sebagai suatu proses di mana keluarga mengakses pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan kontrol positif dari kehidupan mereka sendiri, serta meningkatkan kualitas gaya hidup mereka. Menurut Singh tahun 95. Secara konseptual, pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat keluarga, terutama keluarga miskin dan keluarga yang tidak sejahtera, memampukan atau memandirikan keluarga. Menurut Sunan, pemberdayaan keluarga. Untuk apa pemberdayaan keluarga itu? Kedudukan keluarga dalam sistem yang lebih luas, di mana keluarga sebagai sistem sosial terkecil, itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem lain. Faktor yang menunjukkan masih banyaknya keluarga yang hidupnya marginal, miskin, dan tidak sejahtera. Pada hakikatnya, seluruh tujuan pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan individu, keluarga, dan masyarakat. Dan kesejahteraan keluarga merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Berikutnya tujuan dan kerangka pikir pemberdayaan keluarga. Perkembangan teknologi, majunya perkembangan teknologi, transformasi masyarakat agraris ke industri, serta kebijakan pembangunan ekonomi, menyebabkan arus urbanisasi, migrasi, pengangguran, sehingga adalah dampak kemiskinan atau masalah sosial terjadi. Sehingga yang terjadi pada masyarakat itu adalah tekanan ekonomi level stres. Tekanan ekonomi ini juga menyebabkan keberfungsian dan ketahanan keluarga yang menurun. Sehingga upaya kita untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga. Tujuan dari pemberdayaan keluarga. Yang pertama adalah mempermudah proses perubahan yang harus dilaksanakan oleh individu atau keluarga. Yang kedua, menggali potensi anggota keluarga, baik secara individu maupun keluarga sebagai satu kesatuan. Dari sisi kepribadiannya, keterampilan manajerialnya, dan keterampilan kepemimpinannya. Berikutnya adalah mendorong keluarga agar memiliki daya juang terhadap cita-citanya. Keluarga sejahtera tentunya. Berikutnya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan selama siklus hidup perkembangan keluarga. Selanjutnya membangun daya tahan dan adaptasi terhadap perubahan agar menjalani kehidupan dengan sukses. Tadi kalau kita tengok pada kerangka pikir pemberdayaan keluarga, itu ada perubahan atau dampak dari perubahan dari ekonomi pertanian ke industri yang menyebabkan level stres pada keluarga, sehingga bagaimana membangun daya tahan keluarga, membangun adaptasi keluarga terhadap perubahan-perubahan tersebut yang terjadi pada era sekarang. Yang terakhir, membina dan mendampingi proses
perubahan sampai tahap kemandirian dan tujuan yang diterima oleh keluarga itu sendiri. Ruang lingkup pemberdayaan keluarga, ada ketahanan keluarga, baik terhadap stres secara ekonomi, fisik maupun psikologis dari keluarga itu sendiri. Keberfungsian keluarga, bagaimana peran keluarga, bagaimana tugas keluarga, tugas, fungsi, dan peran keluarga berjalan dengan baik. Tentunya tugas fungsi setiap komponen, setiap subsistem di dalam keluarga, yaitu individu, ayah, istri, sebagai suami atau sebagai anak, itu bisa berfungsi dengan baik. Berikutnya adalah sumber daya keluarga. Sumber daya keluarga, potensi yang dimiliki keluarga. Pengelolaan masalah stres keluarga. Mekanisme coping, pertahanan terhadap stres di dalam keluarga. Interaksi dan komunikasi dengan keluarga. Bagaimana pola komunikasi yang mempengaruhi hubungan di setiap anggota keluarga itu juga merupakan cakupan dari atau ruang lingkup pemberdayaan keluarga. Tipologi keluarganya atau family dan juga family resilience, kelentingan keluarga, perkembangan keluarganya. Di setiap fase tumbuh kembang keluarga, kita akan memfokuskan atau memperhatikan tahap tumbuh kembang keluarga tersebut sebagai dasar untuk pemberdayaan keluarga. Tentunya aplikasinya berbeda. Manakala keluarga dengan tahapan pasangan baru atau childbearing dengan tahapan keluarga yang dewasa akhir atau remaja atau bahkan tahapan keluarga lansia. Tentunya berbeda. Selanjutnya adalah ekologi keluarga, arah perkembangan kehidupan keluarga. Itu juga pemberdayaan. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, saya akan jelaskan sedikit tentang kerangka pikir konseptual pemberdayaan keluarga. Sebagai tantangan keluarga Indonesia, masalah sosial ekonomi budaya, kemiskinan, keterbatasan, ketidakberdayaan, keterpurukan, itu sangat mempengaruhi pembangunan keluarga. Sehingga bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga, membangun keluarga, meningkatkan ketahanan keluarga. Termasuk dimensi fisik, sosial, psikologis. Aspeknya ada input pemberdayaan, proses bagaimana manajemen di dalam keluarga itu sendiri, outputnya kesejahteraan. Bagaimana keluarga bisa tercapai keluarga sejahtera. Langkah pemberdayaan, pembangunan keluarga, baik dimensi fisik, sosial, psikologis, dan aspek dalam pemberdayaan itu sendiri harus memperhatikan kebijakan, program, dan kegiatan kebijakan yang ada di pemerintah atau lembaga-lembaga baik government maupun non-government organization. Berikutnya, tahap akhir tujuannya adalah keluarga yang berkualitas atau keluarga sejahtera. Bagaimana mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera? Tentunya konsep pemberdayaan ini akan lebih efektif dan baik itu keterlibatan dikaitkan dengan kebijakan program kegiatan, itu keterlibatan dari pemerintah, swasta, LSM, LSOM, dan juga masyarakat. Terkait dengan konsep sedikit penjelasan tentang konsep keluarga saya akan jelaskan di akhir pertemuan ini.
Berikutnya saya akan jelaskan kerangka pikir operasional pemberdayaan keluarga. Kerangka pikir operasional pemberdayaan keluarga. Ini adalah satu proses ketika dari keluarga miskin, rentan, dan bermasalah menuju keluarga sejahtera dan tahan serta berkualitas. Kegiatan yang pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah yang bisa ditempuh adalah pelatihan keterampilan produktif, pelatihan manajemen sumber daya keluarga, pelatihan keterampilan organisasi masyarakat, pelatihan wirausaha untuk pemuda atau pengangguran, beasiswa untuk anak-anak. Tetapi untuk pemberdayaan keluarga yang paling dihindari adalah bantuan yang secara langsung. Bantuan, misalkan bantuan keuangan, uang cash, itu justru malah melemahkan pemberdayaan keluarga. Selanjutnya, setelah kita melakukan peningkatan kapasitas SDM, kita melakukan penguatan ekonomi keluarga. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah menyediakan input produksi ekonomi keluarga dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Kita menguatkan ekonomi keluarga. Pendampingan usaha untuk keluarga atau bimbingan teknis untuk keluarga. Sistem pasar produk dari usaha keluarga. Bagaimana pemasarannya? Perluasan permodalan usaha, introduksi penyediaan bimbingan teknis tepat guna untuk keluarga. Dan juga kalau kita di bidang kesehatan, bagaimana kemandirian keluarga tersebut untuk pemberdayaan upaya kesehatan keluarga. Kegiatan pendukung untuk meningkatkan keluarga sejahtera dan tahan serta berkualitas, ada kegiatan pendukungnya. Di antaranya adalah pendirian Family Crisis Center atau Family Therapy, training of trainer, kader untuk non-government organization, yaitu bimbingan dan konseling, kampanye sosial, ketahanan keluarga, penguatan kelembagaan pendukung keluarga. Kelembagaan tadi saya sudah jelaskan, baik pemerintah, LSM, LSOM, dan sebagainya, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Perluasan dukungan sosial keluarga. Ini adalah 3 komponen kegiatan untuk mencapai keluarga sejahtera dan berkualitas. Selanjutnya, prinsip dan strategi pemberdayaan keluarga. Ada strategi holistik. Prinsip memperhatikan berbagai dimensi keluarga. Ada peran, fungsi, tugas, dan memperhatikan tahap perkembangan keluarga. Tadi sudah saya jelaskan. Ada strategi sinergistik. Memperhatikan pemberdayaan keluarga dengan program kemasyarakatan, pemerintah maupun non-pemerintah organisasi yang saling mendukung. Prinsip arus utama. Prinsip mendorong kemandirian dan ketahanan keluarga. Fokus hingga perubahan itu terjadi. Nanti saya akan jelaskan kenapa terjadi banyak kegagalan dalam pemberdayaan keluarga, diantaranya adalah karena tidak fokus terhadap kegiatan pemberdayaan sampai dengan monitoring evaluasi. Selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi hingga meningkatkan kapasitas keluarga, kemampuan, potensi keluarga. Memanfaatkan potensi sumber daya dan kelembagaan lokal yang ada di lingkungan. Kepedulian dan kemitraan dan sustainability. Prinsip dan strategi lain dalam pemberdayaan. Tadi saya sudah jelaskan, tidak memberikan pendampingan atau bantuan yang bersifat charity. Karena efeknya adalah ketergantungan atau melemahkan pemberdayaan keluarga itu sendiri. Bantuan keuangan, kompensasi ini, kompensasi itu, cash,
fresh money atau bantuan makanan itu justru tidak memberikan penguatan terhadap pemberdayaan. Jadi prinsip pemberdayaan itu adalah berilah kail, jangan berikan umpan. Bantuan bersifat mempromosikan, pendampingan, meningkatkan kapasitas sasaran pemberdayaan, kapasitas keluarga tentunya. Dibantu, dibina, didampingi, menggunakan metode pemberdayaan yang tepat. Nanti saya akan jelaskan tentang metode-metodenya. Meningkatkan partisipasi hingga meningkatkan kapasitas keluarga. Yang terakhir adalah keluarga mengambil keputusan penuh untuk menjadi lebih kuat. Jadi kita adalah fungsinya mendampingi, konseling, tetapi keputusan penuh ada di keluarga. Berikutnya pendekatan pemberdayaan keluarga. Pendekatan ada yang berbasis memperbaiki kekurangan dan peningkatan ekonomi, penguatan keunggulan. Pendekatan berbasis memperbaiki kekurangan atau kelemahan, memperbaiki masalah komunikasi dan interaksi dengan keluarga. Komunikasi itu penting di dalam keluarga. Memperbaiki hubungan suami istri. Jika hubungan suami istri baik, harmonis, maka pemberdayaan akan berjalan lancar. Tapi jika penuh dengan masalah hubungan antara suami istri, maka kita akan sulit karena dua individu itu adalah komponen yang vital subsistem di dalam keluarga yang menentukan arah kemana keluarga akan dicita-citakan. Selanjutnya memperbaiki pola asuh, penanganan stres, hubungan keluarga dengan sosial kemasyarakatan. Bahkan kalau keluarga tidak bisa berhubungan dengan baik dengan sosial kemasyarakatan, walaupun kaya raya, dia tidak atau belum dikatakan sebagai keluarga sejahtera. Selanjutnya menguatkan keunggulan, meningkatkan ekonomi keluarga, pelatihan, pendampingan, bantuan manajemen, dan sebagainya. Faktor penyebab kurang keberhasilan pemberdayaan keluarga. Lah ini, keluarga tidak atau kurang memadainya perencanaan. Kita dalam melakukan pendampingan atau keputusan dari keluarga sendiri dalam perencanaan yang kurang, itu mempengaruhi faktor keberhasilan pemberdayaan keluarga. Selanjutnya pendampingan proses perubahan yang tidak tuntas. Pendampingan hanya sampai proses, setelah itu sudah tidak ada evaluasi, kemudian penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul pada kemudian hari dalam proses pemberdayaan itu tidak akan tuntas, tidak akan berhasil dalam pemberdayaan. Berikutnya penggunaan metode yang kurang tepat. Metode juga disesuaikan dengan sumber daya dalam keluarga. Lemahnya monitoring dan evaluasi kegiatan, itu ya, dalam pelaksanaan, dalam perencanaan, itu lemah monitoringnya. Itu mempengaruhi keberhasilan. Mengabaikan hal yang menyebabkan program pemberdayaan tidak diterima oleh sasaran. Jadi pola komunikasi sebagai pendamping, kita sebagai perawat terhadap keluarga itu tidak berlangsung terbuka. Keluarga tidak menerima kita sebagai healthcare provider, mengabaikan keterbukaan dan penerimaan keluarga, main paksa aja untuk diberikan program-program pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga, itu pastinya tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya mengabaikan keberadaan pihak yang berpotensi provokator, tetangga, anggota keluarga, yang mengunderestimatekan terhadap proses keberhasilan dari program pemberdayaan. Metode yang bisa ditempuh yaitu penyuluhan. Penyuluhan yang pertama terkait dengan sumber daya, bagaimana pendampingan, konseling, pelatihan, itu
bagian dari metode yang bisa diambil untuk melaksanakan pemberdayaan keluarga. Dan tentunya ada metode-metode yang lain. Kalau kita berbicara tentang kerangka konsep dual framework untuk pemberdayaan keluarga, tujuan akhirnya adalah keluarga yang kuat, keluarga yang sejahtera, keluarga yang berkualitas. Nah, ini kita tinjau sedikit tentang konsep keluarga sejahtera. Akhirnya itu kita akan mencapai keluarga yang sejahtera. Undang-Undang nomor 10 tahun 92 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga yang bersirikan kemandirian, ketahanan keluarga, dan kemandirian keluarga. Ini pemberdayaan banget. Ya. Jadi yang ditempuh prosesnya amanat undang-undang ini adalah proses pemberdayaan keluarga. Selanjutnya kesejahteraan adalah hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat, dan tentram. Bagaimana orang itu sejahtera, bagaimana orang aman, bagaimana orang itu selamat dan tentram. Itu menurut Depdiknas 2001. Definisi menurut BKKBN tahun 94, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual, material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan antar keluarga dengan masyarakat atau lingkungan. Kita bisa lihat tahapan keluarga sejahtera. Kita bisa kelompokkan keluarga dalam 4 tipe keluarga ini atau tahapan. Ya. Keluarga prasejahtera, keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau basic need secara minimal seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana keluarganya. Berikutnya, keluarga sejahtera 1. Keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal atau basic need-nya, akan tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial, psikologinya, seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan, tempat tinggal, dan transportasi sebagainya. Keluarga sejahtera 2. Keluarga yang di samping telah mendapatkan kebutuhan dasarnya, juga telah memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung, memperoleh informasi, dan sebagainya. Keluarga sejahtera 3, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, sosial psikologisnya, dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa sekaya apapun kita, jika tidak atau belum bisa berkontribusi terhadap kegiatan kemasyarakatan dan berperan aktif pada kegiatan masyarakat, akan dikategorikan pada keluarga yang sejahtera 2, belum sejahtera 3, atau yang paling kesejahteraan yang paling. 8 fungsi keluarga. Tentunya 8 fungsi ini, keluarga sejahtera akan terpenuhi jika 8 fungsi ini sudah terpenuhi. Sisi keagamanya, kebutuhan spiritualnya, sosial budayanya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Baik, saya kira itu mahasiswa sekalian, proses pemberdayaan sudah saya jelaskan, tentunya khususnya pemberdayaan keluarga dan seperti apa keluarga sejahtera. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mahasiswa sekalian, membaca banyak literatur referensi adalah tugas kalian untuk memperkaya
keilmuan kalian. Saya hanya bisa memberikan sedikit menstimulus untuk topik pertemuan, khususnya pemberdayaan keluarga. Silakan baca sumber referensi literatur lebih banyak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Bila bisa pilih hal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.